Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Waalaikumsalam, Pak Rifki. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Rifki. Alhamdulillah baik. Bu Gina, boleh saya bertanya Ya, silakan. seputar praobservasi? Ya. Baik, Bu Gina, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Ibu sebagai coaching nanti akan mengembangkan kompetensi yang mana? Ketika coaching berjalan, saya akan mengembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua itu kehadiran penuh, presence, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Bu Gina, bagian mana yang nanti akan Ibu inginkan untuk saya amati? Yang saya ingin diamati oleh Bapak itu bagian yang mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif. Oke, baik Bu Gina. Bagaimana penilaian Bu Gina sendiri terhadap apa yang akan Bu Gina kembangkan ini? Oke, karena menurut saya itu karena mendengarkan aktif itu memang sangat penting ya Pak ya dalam proses coaching, di mana kita bisa mendengarkan apa yang coaching jelaskan ya, seperti itu Pak. Oke, baik. Kemudian apa sih harapan dari observasi yang akan dilakukan nanti dari Bu Gina? Harapan saya ketika proses coaching nanti, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak, juga mencerahkan dari segala apa yang dia rasakan Pak. Baik, terima kasih Bu Gina, mudah-mudahan lancar ya untuk observasinya. Amin Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Gina. Apa kabar Bu Ade? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ade, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu. Saya mengalami sedikit masalah ketika mempraktekkan pembelajaran stop di sekolah. Saya amati Bu Ade sedang ada permasalahan ya di sekolah, betul. yaitu menerapkan praktik stop. Nah, yang Bu Ade harapkan dari pembicaraan kita ke depannya apa Bu? Saya berharap menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik. Sebelumnya apakah Bu Ade pernah menelusuri permasalahan tersebut? Belum, karena permasalahan ini baru terjadi ketika saya melakukan praktek stop. Sebelumnya karena saya belum pernah melakukan teknik pembelajaran stop, jadi memang tidak ada masalah. Oh begitu. Baik. Lalu dari pengamatan Bu Ade, kira-kira kenapa beberapa murid tersebut itu tidak suka dengan praktik stop? Mungkin karena pembelajaran stop ini kan sesuatu yang baru dalam mata pelajaran. Biasanya kan di mata pelajaran itu kita hanya fokus belajar materi. Tapi sekarang kita ada teknik stop gitu. Jadi mungkin mereka merasa lucu aja gitu, kesannya pembelajarannya jadi tidak serius. Saya amati memang ini teknik stop ini pembelajaran yang baru ya Bu ya, buat Iya. anak-anak ya. Iya. Baik. Ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran Ibu pada teknik stop ini kepada anak-anak? Mungkin yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran stop saya itu di persiapan. Ya, saya harus mempersiapkannya lebih matang lagi. Dan yang kedua, ketika saya memulai teknik ini, saya harus memberikan penerangan dulu kepada siswa. Kenapa kita harus melakukan teknik ini? Apa tujuannya? Agar mereka tidak merasa lucu atau seolah-olah ini seperti main-main. Baik. Bu Ade, apakah ada metode yang sebelumnya pernah Bu Ade lakukan yang berhasil dengan metode tersebut? Di kelas sebelumnya ada. Kalau di kelas sebelumnya itu berhasil dan dampaknya terasa. Tapi kalau di kelas ini siswanya mungkin karena dia merasa ini seperti main-main, akhirnya mereka bikin ulah. Dan membuat ulahnya itu sengaja tidak mengikuti instruksi dan perilakunya ini menular ke siswa yang lain. Menular ya, pada siswa yang lain. Berarti sebelumnya Bu Ade pernah melakukannya ya dan berhasil Iya, ya? berhasil. Wah, luar biasa Bu Ade ya. Kalau di rating nih Bu Ade, yang sebelumnya dan yang sekarang, kira-kira nilainya dari 1 sampai 10 berapa Bu Ade? Sebetulnya yang teknik stop yang pertama itu saya berani memberikan nilai 8. Tetapi ketika untuk teknik stop yang saya lakukan di kelas berikutnya itu 5 mungkin ya. 5. Ya, karena kelasnya jadi gaduh
tidak hening, fokus kurang. Kira-kira rencana Bu Ade ke depannya apa? Rencananya supaya si teknik ini terasa kebermanfaatannya, mungkin saya akan membiasakannya. Barulah, karena saya penasaran dengan teknik apa betul bisa memberikan dampak positif pada siswa gitu ya. Karena menurut saya siswa hari ini kan tidak seperti siswa zaman dulu ya, karena mereka dimanjakan dengan teknologi, dimanjakan dengan fasilitas, jadi sedikit punya masalah, stres, terus healing, ngadu gitu ya. Mungkin dengan teknik ini mereka bisa minimal bisa menyelesaikan masalah pribadinya sendiri tanpa harus melakukan hal-hal yang membahayakan. Baik. Tadi kata Bu Ade akan membiasakan ya, mulai membiasakan di setiap pembelajaran ya Bu Ade ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu nggak Bu dalam rencana tersebut Bu? Membantu, biasanya saya kalau untuk mendisiplinkan kelas sepertinya biasanya saya dibantu oleh siswa. Biasanya saya minta tolong ke siswa untuk mempersiapkan peralatan seperti speaker, infokus, laptop gitu ya. Kalau untuk jadi sisi guru, untuk bantuannya mungkin di sekitar motivasi ya. Motivasi, solusi juga ada, rekan kerja saya ada. Baik Bu Ade. Kira-kira waktunya berapa lama yang Bu Ade butuhkan? Agar si teknik stop ini berjalan mungkin Betul. Saya butuh 3 minggu mungkin ya. 3 minggu. Karena untuk ini kan kelasnya sudah kelas tinggi, jadi mereka sudah besar, merasa sudah besar. Betul. Perlu pendekatan tersendiri. Kalau kelas 10 itu kan masih di bawah, mereka kan SMP-nya masih ada, masih kekanak-kanakan, masih mau ngikutin guru. Tapi kalau sudah 11, 12 mereka merasa sudah besar. Jadi kalau yang kita lakukan tidak masuk akal mereka, biasanya mereka cenderung tidak mengikuti. Walaupun mengikuti hanya sekadar untuk mendapatkan nilai saja. Mereka sudah punya keinginan sendiri kalau 11-12 itu. Baik. Tadi waktunya kata Bu Ade 3 minggu ya Bu ya? Ya. Kira-kira kapan Bu Ade akan merencanakannya? Merencanakannya mulai dari pembelajaran. Setiap pembelajaran saya ya. Baik. Komitmen seperti apa Bu kira-kira yang akan Bu Ade jalani agar rencana ini dapat terselesaikan? Komitmen saya sih, saya ingin melakukan pembelajaran ini seterusnya ya. Cuma mungkin kalau CGP sudah berakhir, saya melakukan teknik stop ini ketika diperlukan. Ketika diperlukan mungkin ya, karena menurut saya ini bagus untuk pengendalian diri mereka itu saja. Adakah dukungan dari pihak tertentu Bu untuk pembelajaran teknik stop ini? Ada. Dari siapa Bu? Kepala sekolah sudah pasti Bu ya. Rekan kerja saya juga ada. Nah, berhubung sebetulnya hubungan saya baik dengan berbagai pihak, jadi pihak-pihak tertentu juga karena tujuan ini baik ya, insya Allah saya akan mendapatkan dukungan baik dari orang tua, rekan sejawat, sampai kepala sekolah, bahkan pengawas pun akan mendukung ini, karena apa yang saya aplikasikan di kelas itu adalah apa yang sudah saya dapatkan di CGP. Oh begitu. Iya. Bu Ade, wah keren. Bu Ade, nanti saya tunggu rencana Bu Ade ya. Baik. Rencana selanjutnya apa? Baik, hasilnya Bu. seperti apa ya Bu Ade ya? Baik, Bu Gina. Bu Ade. Semoga rencana Ibu, langkah-langkah Ibu, komitmen Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ade ya. Terima kasih. Baik, Bu Ade. Bagaimana hasil dari pembicaraan kita ini Bu Ade menurut Bu Ade? Menurut saya pembicaraan ini sangat bermanfaat ya Bu Gina. Yang tadinya saya bingung solusinya seperti apa untuk menghadapi perilaku siswa saya ini, pikirannya jadi terbuka. Saya mendapatkan ide bahwa memang untuk menghadapi siswa saya di usia mereka merasa dewasa, itu kan transisi ya, SMA itu transisi ke universitas, mereka merasa sudah besar, itu dibutuhkan pendekatan tertentu, teknik tertentu supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Itu seperti itu. Dan yang penting persiapan, yang paling itu adalah persiapan. Betul Bu Ade. Apakah ada hal lain yang akan Ibu Ade utarakan? Sepertinya cukup Bu Gina. Cukup Bu Ade. Baik, terima kasih ya Bu Ade Iya, ya. sama-sama Bu Gina. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Ade ya Bu Ade ya. Iya, terima kasih Bu Gina. Iya, sudah sama-sama. mendengarkan. Iya. Baik.
Adek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Gina. Salam Pak Rifki. Bagaimana sudah melaksanakan coaching hari ini ya? Sudah. Lancar ya Bu ya? Lancar. Alhamdulillah Bu Gina. Mohon izin sebelumnya jika diperbolehkan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan Pak Rifki. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bu Gina menilai sendiri nih performa dalam kompetensi tadi ketika pelaksanaan coaching? Menurut saya, proses coaching yang tadi saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita Pak. Oke. Ya, dan saya juga melakukannya sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Oke. Di antaranya yaitu mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, presence, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya ya Pak. Oke, baik Bu Gina. Apa sih yang membuat Ibu bisa menilai dengan hal yang tadi Ibu sampaikan? Kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena ketika proses berjalan tadi, coaching itu menyampaikan permasalahan apa yang dia sampaikan dan juga dia bisa mengeluarkan solusi dari permasalahan tersebut dan memberikan langkah-langkah ke depannya seperti apa. Baik, Bu Gina, mohon izin. Jika boleh, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi sebagai Silakan, Pak. supervisor? Baik, Bu Gina. Tadi Bu Gina berperan sebagai coaching, ya, dan Bu Ade berperan sebagai coach, ya. Dimana pada prosesnya tadi saya lihat bahwa peran sebagai coaching itu sudah seluruhnya Ibu terapkan, gitu ya. Jadi mulai dari cara berbicara, gestur berbicaranya, kemudian tatapan Ibu untuk fokus melihat kepada coachnya, gitu ya. Dan yang paling penting adalah dari isi pertanyaannya. Ibu secara tidak langsung menyampaikan poin demi poin itu menyeluruh mencapai ke solusi yang tentunya dijawab oleh coachnya itu sendiri. Gitu ya, saya rasa dengan adanya prinsip coaching tadi itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan menemukan solusi-solusi yang bermanfaat seperti itu ya. Gitu. Nah, Bu Gina, apakah ada tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi Bu kira-kira? Tentu ada Pak. Oke. Saya akan menerapkannya di sekolah saya tempat ini. Oke. Kira-kira Bu Gina jika nanti akan melaksanakan di sekolah nih, Ibu kira-kira berkoordinasi dengan siapa Bu? Banyak Pak. Saya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, di mana teknik stop tadi yang coach saya utarakan itu bisa diaplikasikan kepada anak-anak peserta didik. Oke, baik kalau gitu Bu Gina. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan dari observasi hari ini? Ibu Pak, terima kasih juga. Baik kalau gitu Bu Gina, sukses selalu, mudah-mudahan selalu dimudahkan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Gina. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.